Welcome back to our semantics class. Ya. Selamat datang kembali di kelas atau diskusi semantik kita. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya. And today, our topic will be reference and sense. Ya. The topic will be reference and sense. Jadi yang kita bahas hari ini adalah berkaitan dengan reference dan sense. Oke, nah sekarang let's go to the first term, reference. Jadi dalam semantik ada sebuah istilah penting yang disebut sebagai reference. Reference itu sendiri merujuk kepada hubungan antara sebuah kata yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan dunia nyata. Jadi apa yang kita ucapkan itu merujuknya ke dunia nyata ataupun yang sifatnya fiksi atau imajinasi. Nah, rujukan itulah yang kita sebut sebagai reference. Oke. Konsepnya itu sendiri seperti yang saya bilang tadi ada dua. When we are using the word, ketika kita menggunakan sebuah kata, bisa jadi dia merujuk kepada apa yang ada di dunia nyata atau ada apa yang ada di dunia fiksi. Nah, kegiatan merujuk itulah yang kita sebut sebagai reference. Oke, contohnya adalah ketika kita mengatakan komputer, for example. When I say computer, maka itu adalah reference-nya atau kegiatannya itu merujuk kepada sebuah benda yang ada di dunia nyata yang biasanya kita gunakan untuk mengetik dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Oke. Nah, untuk membuatnya lebih gampang ya, atau menyederhanakannya, dalam pembahasan konsep reference itu ada tiga yang harus kita pahami. Ada yang namanya reference. Term utamanya adalah reference. Nah, reference ini adalah the act of referring to something using a referring expression. Tindakan kita merujuk kepada sesuatu atau mengarah kepada sesuatu dengan menggunakan referring expression. Ya. Dengan menggunakan sebuah referring expression. Sekali lagi, reference itu adalah kegiatan kita merujuk terhadap atau merujuk kepada sesuatu dengan menggunakan sebuah referring expression. Nah, pertanyaannya adalah referring expression itu apa? Ya, itu adalah term yang kedua. Referring expression adalah any words, phrase, atau apapun itu yang kita gunakan untuk merujuk kepada apa yang ada di dunia nyata atau apa yang ada di pikiran kita. Jadi when I say misalnya kata di computer, ya, kata computer itu adalah referring expression. Ya, itu adalah referring expression. Merujuknya kemana? Dia merujuk kepada yang namanya reference. Nah, tindakan merujuk itu proses merujuk itu atau tindakan merujuk itulah yang kita sebut sebagai reference. Nah, referring expression lagi dia merujuk kepada yang namanya referent. Referent itu apa? Referent itu adalah benda yang menjadi rujukan atau apa yang kita maksud dengan menggunakan sebuah referring expression itu tadi. Jadi misalnya referring expressionnya adalah computer, maka reference-nya adalah sebuah benda yang di dalamnya ada CPU, di dalamnya ada memori dan segala macamnya. Nah, benda nyata itulah yang kita sebut sebagai reference. Jadi sekali lagi ada tiga. Yang pertama ada yang namanya reference, itu adalah proses atau tindakan kita merujuk terhadap sesuatu. Dan untuk merujuk itu kita menggunakan yang namanya referring expression. Bisa berupa kata, frasa, atau apapun bentuknya yang digunakan untuk merujuk kepada benda yang ada di dunia nyata atau benda yang ada di imagination, dan bendanya itu disebut sebagai reference. Oke, the question is, bisakah kita merujuk kepada benda yang fiksi? Bisa. Misalnya when I say dragon, pasti in your mind ada sesuatu, right? Kita akan berpikir, oh itu adalah sebuah hewan yang badannya besar, biasanya bersayap, dan mungkin bisa menyembur api. Itu adalah reference-nya. Nah, referring expression-nya adalah dragon or naga. Jadi, referring expression itu tidak hanya merujuk kepada sesuatu yang real, tapi juga yang sifatnya fiction atau unreal atau imaginary. Itu adalah berkaitan dengan term reference. Nah, contoh lain adalah ketika kita mengatakan the Eiffel Tower is in Paris. The Eiffel Tower is in Paris. Nah, kata when I say Eiffel Tower atau menara Eiffel itu adalah referring expression, ya. Merujuknya kemana? Merujuk kepada sebuah tower yang tinggi yang adanya di Paris. Nah, benda nyatanya si tower itu tadi dari what we call reference. Nah, kegiatan itu disebut sebagai reference. Atau contoh yang kedua adalah the Eiffel Tower is in Paris tadi. Contoh referring expression yang kedua itu adalah Paris. Ya. Paris itu merujuk kemana?
bendanya, reference-nya adalah sebuah tempat, ya, sebuah tempat yang sangat spesifik, ya, yang ada di tempat lain, dan semuanya kita punya pengetahuan tentang itu. So that's it. Reference adalah tindakan atau kegiatan yang kita merujuk kepada benda atau sesuatu, entah dia di dunia nyata atau di imaginary world. Ada yang namanya reference expression, adalah kata yang kita gunakan untuk merujuk kepada benda tersebut, dan bendanya atau barangnya kita sebut sebagai reference. That's it. Nah, ketika kita berbicara masalah reference, kita akan tidak terlepas dari yang namanya sense. Why? Ya, karena sense ini sangat kuat kaitannya dengan referring expression itu tadi. Ketika kita menggunakan sebuah referring expression, ya, otomatis kita punya pengetahuan, ya, semua informasi yang berkaitan dengan kata tersebut dan hubungannya dengan kata lain, itulah yang kemudian kita sebut sebagai sense. Ya, jadi sense itu merujuk kepada the meaning of a word or expression yang dia convey through its relationship to the other words, yang dia digunakan untuk merujuk kepada sesuatu atau mengaitkan hubungannya dengan kata yang lain. Itu sense namanya. Misalnya ketika kita mengatakan dragon tadi, maka sense-nya itu dia akan merujuk kepada hewan, yang kedua fiksi, kemudian dia hidup, ya, kemudian dia bisa betina atau bisa jantan. Nah, itu yang namanya sense, adanya di our mind, dan itu biasanya dikonstruk berbeda-beda di masing-masing budaya. That is sense. Atau sense itu selain itu tadi, dia juga merupakan hubungan sebuah kata dengan kata yang lain. Jadi ketika misalnya saya bilang dark, when I say dark, ya, gelap, maka salah satu sense-nya itu adalah dia adalah antonim dari kata bright, atau dia adalah antonim dari kata terang. Nah, itu ya. Jadi ketika kita mau menggunakan sebuah referring expression, kita memerlukan yang namanya sense terlebih dahulu. Dengan sense itu, maka kita bisa menggunakan referring expression yang tepat. Oke. Jadi sense itu sendiri dia ada yang sifatnya individual words, ya, atau ada juga yang namanya individual words. Maksudnya adalah ketika kita mengatakan naga tadi, misalnya lalu muncul beberapa konsep yang pemahaman kita terhadap naga, itu adalah yang namanya sense dari individual words-nya. Sense yang kedua adalah hubungannya dengan kata yang lain. Nah, hubungan kata yang lain ini misalnya ketika yang tadi gelap, terang, misalnya itu adalah antonimnya, ya. Jadi dalam kata gelap itu kita bisa memahami bahwa itu merujuk kepada antonim dari terang. Selain antonim ada juga yang namanya sinonim, ada juga yang namanya hiponim. Jadi sense itu merujuk kepada pemahaman kita terhadap sebuah kata atau sebuah referring expression, dan pemahaman kita terhadap hubungan kata itu dengan kata yang lain. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah ketika kita bicara masalah sense, ya, kita akan kembali ke referring expression tadi. Sense itu mengandung ada yang namanya semantic features. Jadi contohnya kayak naga tadi, ya. Naga itu dia punya semantic features. Yang ini juga merupakan pembentuk sense-nya, sehingga kita bisa menggunakan dan memilih referring expression yang tepat dalam interaksi sehari-hari. Ya, jadi ada yang namanya semantic features. Semantic features itu adalah characteristic or property of a concept or word. Ya, jadi dia adalah properties. Sederhananya dia adalah pengetahuan kita terkait dengan sebuah kata atau sebuah referring expression itu tadi. Contohnya saja, ya, selain dengan naga tadi, misalnya kita mengatakan ada kata run. Ya. Run itu semantic propertiesnya adalah dia adalah verb, dia adalah action, dia adalah movement, dia volitional, dia dynamic, dan dia animate. Atau ketika kita bicara masalah dan dia cepat, ya, run, salah satu semantic features-nya adalah cepat. Atau misalnya kita bicara yang satunya lagi, walk, misalnya berjalan. Walk itu dia punya semantic features. Dia adalah verb, dia adalah action, dia adalah movement, artinya yang namanya walk itu dia harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dia volitional, dia dynamic, bukan static, tidak di satu tempat saja. Dan dia merujuk kepada sesuatu yang sifatnya animate atau yang sifatnya hidup. Nah, yang membedakan walk dengan run tadi adalah kalau run tadi dia punya semantic features cepat atau quick, maka salah satu semantic features dari walk itu adalah slow. Nah, dari situ ketika kita mau menggunakan, ketika kita melihat orang misalnya dia cepat,
maka kita akan menggunakan referring expression run instead of walk. Kenapa? Karena referring expression itu dia punya sense atau punya semantic features yang merujuk kepada kalau dia walk itu lambat. Contoh lain, let's talk about cat, kucing. Ya. Kucing itu dia punya semantic features. Yang pertama adalah dia adalah mammals, lalu dia adalah four-legged alias berkaki 4, lalu dia adalah carnivorous or carnivora, domesticated, dan yang terakhir animate. Dia adalah makhluk hidup. Itu contohnya. Jadi set of properties itu disebut sebagai semantic features, dan itu yang membuat sense dalam sebuah kata, dan sense itulah yang kita perlukan ketika kita menggunakan sebuah referring expression sehingga rujukannya bisa tepat. Nah, sekarang kita punya contoh yang lain. Bagaimana kalau misalnya kita punya kalimat the chair, kursi, the chair is running quickly. The chair is running quickly. Secara sinteks ini benar ya, dia punya subjek, dia punya verb. Nah, masalahnya adalah secara semantik ketika kita mengatakan chair, salah satu fitur chair adalah inanimate, alias itu adalah benda mati. Jadi kalau misalnya kita mengatakan the chair is running quickly atau the chair is walking slowly, maka ada pertentangan antara chair dengan run atau walk itu tadi. Why? Karena semantic features di dalam kata chair itu adalah inanimate, alias bukan benda hidup, sedangkan running dengan walking itu tadi, dia punya semantic features untuk benda hidup. Nah, ketika kita menggabungkan dua kata ini menggunakan the chair, kemudian kita menggunakan kata running, ya, maka sense-nya tidak nyambung. Dan kita tidak boleh menggunakan itu di dalam our referring expression, karena itu salah secara sense. Kenapa? Karena tidak mungkin chair itu dihubungkan dengan kata atau dijelaskan dengan kata running. Nah, istilah seperti ini, inilah yang kita sebut sebagai nonsense. Nonsense. Sense-nya nggak masuk kalau bahasa kita. Itu ya. So that's it. Sense itu apa hubungannya dengan reference? Sense itu sangat penting ketika kita mau menggunakan sebuah referring expression, sehingga entah dia kata atau kalimat yang kita gunakan itu menjadi bisa difahami dan meaningnya bisa ditangkap orang lain dengan baik. Oke, that's it. Nah, itu adalah pembahasan kita hari ini terkait dengan terkait dengan reference dan juga sense. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silahkan you can contact me directly atau you can type in the comment. Alright, that's it for our class today. Mudah-mudahan bermanfaat and see you in the next meeting.